seorang pria botak memukul seorang wanita hingga terjatuh. Salah satu dari mereka menghantamkan tendangan keras ke perutnya. Sementara teman-temannya yang panik berusaha menghentikan, namun gagal. Mereka pergi begitu saja. Tidak pernah tahu bahwa korban mereka adalah istri seorang polisi. Ketika Antonio mendengar kabar, ia berlari ke rumah sakit. Istrinya masih sadar. Sebelum akhirnya dibawa ke ruang gawat darurat, Antonio menunggu di luar dengan hati berdebar. Hingga berjam-jam, kemudian dokter keluar dan menyampaikan kenyataan pahit. Istrinya selamat, hanya mengalami benturan di kepala. Tetapi janin di rahimnya tidak bisa diselamatkan. Seketika dunia Antonio runtuh, anak yang dinantikannya telah tiada. Meski tampak tenang saat mendengar para pelaku ditangkap, di dalam dada Antonio bergolak amarah yang tak terbendung. Malam itu, saat istrinya terlelap, ia meninggalkan rumah sakit dan menuju kantor polisi. Ia menutup tirai ruang tahanan, berdiri di hadapan para kriminal yang menertawakannya dengan angkuh. Mereka merasa hukum akan melindungi. Tanpa sadar, pria di depan mereka adalah suami dari wanita yang mereka siksa. Namun, mereka meremehkan kemarahan seorang ayah yang kehilangan anak. Antonio mengambil sebuah senjata dari barang bukti, menggenggamnya dengan dingin. Si botak, pemimpin mereka, dengan arogan menghina keluarganya dan mengaku tak pernah menyesali perbuatannya. Kata-kata itulah yang memicu ledakan terakhir dalam diri Antonio. Ia masuk ke sel, menantang dua orang anggota geng yang langsung ketakutan, bahkan berjanji akan membebaskan mereka jika bisa melawannya. Namun dalam hitungan detik, Antonio menghajar mereka dengan amarah membara, hingga salah satu tak lagi bernyawa. Seorang tahanan besar menyerang. Namun Antonio melepaskan diri dan menjatuhkannya. Si botak murka menerjang. Tapi Antonio sudah siap dengan tinju besinya. Pertarungan sengit berakhir saat Antonio menekannya ke tanah dan menghajarnya tanpa ampun. Melampiaskan seluruh amarah seorang ayah hingga wajah lawannya hancur. Namun ketika tubuh si botak terdiam tak bernyawa, Antonio hanya berdiri terengah, menatap kehancuran yang ia buat. Meski dendamnya terbalaskan, hatinya tetap hampa. Karena satu kenyataan pahit tak akan pernah berubah. Anak yang ia nantikan tak akan pernah lahir ke dunia ini.